Malam ini aku menulis dari sebuah perpustakaan tua di Wina. Jendela tingginya memantulkan cahaya bulan yang jatuh ke rak-rak buku dan udara membawa aroma debu, kertas, dan kayu tua yang pernah menjadi saksi bisu ribuan pikiran yang mencari tenang. Di sudut meja kayu ek ini, aku menatap pena di tanganku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak menulis tentang dunia luar, melainkan tentang dunia di dalam kepala. Aku belajar bahwa luka paling dalam sering tidak meninggalkan bekas. Tak ada perban yang bisa menutupnya, tak ada foto yang bisa menunjukkannya pada dunia. Orang hanya melihat wajah yang tetap tersenyum, padahal di dalamnya ada badai yang senyap. Kita semua, entah disadari atau tidak, sedang berjalan dengan topeng. Topeng agar orang lain tidak khawatir, topeng agar dunia mengira kita kuat. Namun aku mulai memahami, menjadi kuat bukan berarti tak pernah goyah. Menjadi kuat adalah berani mengakui bahwa ada malam-malam di mana dada terasa sempit tanpa sebab. Ada pagi yang kita jalani dengan tenaga sisa. Dan tak apa jika semuanya belum baik-baik saja. Beberapa hari lalu aku melihat seorang gadis di meja seberang. Ia duduk diam menatap halaman buku yang tak berganti selama hampir 1 jam. Ketika akhirnya menutupnya, air matanya jatuh tanpa suara. Tak ada yang bertanya kenapa. Mungkin semua orang takut melanggar batas. Atau mungkin, seperti kebanyakan dari kita, mereka juga menyimpan tangis yang sama dalam diam. Aku ingin menghampirinya, tapi tubuhku kaku. Hanya setelah beberapa menit aku menulis di selembar kertas kecil, "Kamu tidak sendirian." Dan meletakkannya di meja sebelum pergi. Itu hal sederhana, tapi aku berharap ia membacanya dan tahu bahwa ada seseorang di dunia ini yang memahami rasa sesak tanpa nama itu. Dulu aku pun pernah menganggap burnout sebagai lencana kehormatan. Kupikir, selama aku terus produktif, aku akan bahagia. Kupaksa diriku berlari tanpa henti. Hingga tubuh masih hidup, tapi jiwanya tertinggal di suatu tempat. Hari-hari terasa seperti ruang kosong yang penuh suara bising. Aku baru sadar, kesehatan mental bukan tujuan setelah sukses, melainkan fondasi agar kita bisa bertahan hidup tanpa kehilangan diri. Ada masa di mana aku takut berhenti, karena berhenti berarti harus mendengarkan diriku sendiri. Namun diam juga adalah bentuk keberanian. Dalam diam, aku belajar membedakan antara kesunyian yang menyembuhkan dan kesepian yang memakan perlahan. Aku belajar berbicara, bukan untuk didengar, tapi untuk sembuh. Belajar mendengar, bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Dan aku belajar bertanya pada orang lain, bukan apa kabar, tapi apa kabar, sungguh. Ternyata satu pertanyaan tulus bisa menjadi jembatan bagi 2 jiwa yang hampir tenggelam. Kini aku tak lagi takut menunjukkan sisi rapuh. Kerentanan itu ternyata bukan retakan, melainkan cahaya yang menembus celah gelap agar kita bisa melihat diri sendiri. Di situ aku menemukan makna baru dari keberanian. Menangis tanpa rasa malu, meminta tolong tanpa merasa lemah, dan menunggu sembuh tanpa tergesa-gesa. Aku membayangkan dunia di mana anak-anak diajari menamai perasaannya, seperti mereka belajar menyebut warna. Dunia di mana aku butuh istirahat, bukan alasan untuk dihakimi, dan aku pergi ke terapis tak lagi dibisikkan dengan rasa bersalah. Bayangkan jika setiap orang berani melepas topengnya, betapa banyak pelukan yang akhirnya bisa sampai. Malam kian larut, lonceng gereja di luar memantul di kaca jendela. Aku menutup buku harianku, tapi belum menutup pikiranku. Mungkin surat ini akan menemukan seseorang yang diam-diam berjuang hari ini. Seseorang yang lelah menyembunyikan badai di balik wajah tenang. Jika kau membacanya, ingatlah. Tak apa jika kamu tidak baik-baik saja. Kamu tidak perlu kuat setiap hari. Kadang, bertahan saja sudah cukup. Dan perlahan, seperti fajar yang tak pernah gagal datang, kamu akan menemukan terangmu sendiri.